hari ini Ibu meminta kalian untuk menyimak dengan baik selama proses pembelajaran. Baik, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari perbuatan syirik. Sebelumnya sudah ada yang tahu ya apa itu perbuatan syirik? Belum. Baik, Ibu mintakan kepada Ananda Mirna untuk membacakan pengertian syirik. Pengertian syirik secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab tasyirku yang artinya satu, ta'addud al-rihati, kemusyrikan, atau kemudian yang kedua al-musyariku, yaitu sekutu peserta. Ketiga yaitu Bu. Yang ketiga an-nasibu, yaitu bagian, dan yang terakhir adalah syirkatu persekutuan atau perseroan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Nah, jadi perbuatan syirik itu ialah simpelnya begini, anggapan atau iktikat kita menyekutukan Allah. Jadi kita itu menganggap bahwa ada yang lebih berkuasa di samping Allah. Nah, jadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Yaitu tentang pengertian syirik, yaitu menyekutukan Allah. Selanjutnya ada macam-macam syirik. Nah, jadi yang pertama ada syirik akbar. ataupun syirik jari, yaitu nyata. Nah, yang mana syirik akbar ini ketika jelas-jelas perbuatan itu kita menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah. Seperti contohnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh daripada syirik akbar. Yang kedua adalah syirik aksar. Nah, syirik aksar ini dia samar-samar, yang mana itu sering terjadi di masyarakat kita ataupun kita sendiri pernah mengalaminya. Nah, karena syirik samar-samar ini ialah pengakuan secara tersirat di dalam hati kita mengatakan bahwa ada yang lebih berkuasa di samping Allah. Nah, jadi contohnya itu ketika kita sedang sakit atau Ananda pernah merasakan sakit, lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat, setelah itu sembuh, tersirat di dalam hati kita. Nah, alhamdulillah saya tidak jadi mati berkat dokter. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, jadi itu termasuk ke dalam syirik akbar. Itu syirik samar-samar. Kalau tadi kan jelas menyembah selain Allah. Nah, jadi kalau yang samar-samar tadi itu di dalam hati tersiratnya. Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin, kalian semua agamanya Islam kan? Iya. Siapa yang tidak? Oke, jadi kita sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya kita berkata bukan seperti yang pertama tadi, nanti kita mengatakan, alhamdulillah saya tidak jadi mati karena Allah diperantarakan oleh dokter tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya ada bahaya perbuatan syirik. Nah, bahaya perbuatan syirik yang pertama itu amalan yang telah kita kerjakan di amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan pada masa lampau itu akan sia-sia ataupun lenyap. Jadi percuma kita tidak percuma, tapi kalau kita sudah berbuat syirik, maka amalan-amalan kebaikan kita di masa lalu itu akan sia-sia. Nah, yang kedua itu orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang ketiga akan masuk ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan syirik? Nah, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, cara menghindarinya yang pertama selalu menegakkan salat. Yang kedua selalu meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga selalu ingat bahwa syirik itu dosa paling besar tidak bisa diampuni. Terhindar dari perbuatan syirik.
Bu, kalau orang yang percaya dengan dukun itu perbuatan syirik ya? Nah, kepada teman-teman lain sebelum menjawab, ada yang ingin menjawab? Ya, kepada Ananda Medina. Iya Bu, syirik karena dia percaya selain sama Allah, karena dia percaya dukun. Ya, benar. Ya, Oke, karena sudah ada yang bertanya dan menjawab, Ibu kira sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan dari pengertian sampai cara menghindarinya itu bagaimana? Kepada Ananda Fahrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pengertian syirik. Syirik itu secara sederhananya ialah menyekutukan Allah. Kemudian adapun macam-macam syirik itu terbagi kepada dua. Yang pertama itu adalah syirik akbar, yang kedua ialah syirik asghar. Adapun dampak daripada perbuatan syirik, salah satunya ialah amal perbuatan ataupun sholat yang dikerjakan itu sia-sia, masuk neraka jahanam. Kemudian cara menghindarkan syirik itu ialah menegakkan sholat yang pertama, yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Itu